Oke Mas Syafiq, kalau saya boleh sedikit menarik ini ya, poin dari yang disampaikan Mas Syafiq itu berarti kita memang perlu gitu ya PPI sebagai kendaraan kita untuk bisa mengembangkan dakwah Muhammadiyah ataupun dakwah Islam secara umum. Di samping itu juga memperkenalkan budaya Indonesia, orang Indonesia ya, representasi Indonesia di luar negeri juga sangat strategis kalau tadi kata Mas Syafiq ya, untuk bisa membuat perkembangan yang lebih jauh dari sana gitu. Oke, nah Mas Syafiq, aku mau nanya tanggapan Mas Syafiq nih. Tanggapan mungkin tentang yang sempat heboh terakhir di Indonesia gitu ya. Hebohnya apa? Hebohnya itu adalah penolakan. Sebenarnya bukan penolakan juga. Jadi surat instruksi dari dua kabupaten ya, pemerintah kabupaten di Indonesia, kita nggak usah sebut kabupatennya apa, tapi teman-teman mungkin juga banyak yang udah tahu gitu ya. Nah, di situ ada sebuah narasi untuk tidak membolehkan penggunaan fasilitas publik gitu ya, lapangan dalam hal ini, dan kantor Pemkap ya, pemerintah kabupaten untuk digunakan Jumatan, sholat id. Nah, sholat idnya apa namanya, keputusannya Muhammadiyah hari Jumat gitu kan. Kalau pemerintah memutuskan hari Sabtu, tapi Muhammadiyah sejak lama sudah memutuskan bahwa 1 Syawal jatuh pada hari Jumat. Nah, kemudian terjadilah itu tadi surat ketidaksetujuan ya dari Pemkap yang diwakilkan oleh Bupati tadi untuk memperbolehkan pimpinan daerah Muhammadiyah tadi untuk menjalankan sholat itu. Nah, pertanyaan saya gimana apa namanya pendapat tanggapan Mas Syafiq soal ini? Karena kalau kita lihat ya, melihat tanggapan dari ayahanda kita Pak Haidar itu menyampaikan kalau negara itu adalah milik semua kalangan dan golongan seperti itu, dan itu adalah perkataan pendiri bangsa, bukan perkataannya beliau sendiri gitu. Jadi beliau mengutip perkataan pendiri bangsa yaitu Soekarno. Nah, kalau tanggapan Mas Syafiq sendiri terhadap ini seperti apa, Mas? Baik, kalau misalnya ditanya tentang tanggapan saya seperti apa tentang kegiatan ataupun kejadian yang beberapa hari ini cukup ramai ya di Indonesia, maka sebenarnya kita harus menggunakan pemikiran ataupun penglihatan multidimensi gitu atau multi aspek. Beberapa hal kita bisa lihat kalau misalnya di Timur Tengah, khususnya di Turki ya, kita mungkin ambil di Turki, kemudian di Saudi Arabia dan lain sebagainya, mereka itu sudah selesai dengan penentuan-penentuan yang berkaitan dengan Idul Fitri. Begitupun dengan Idul Adha. Akan tetapi sangat disayangkan kita di Indonesia itu masih seringkali memiliki permasalahan dan juga kendala dalam memastikan kapan harus sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Maka saya berharap di kemudian hari, kemarin kita juga PPI, alhamdulillah dapat kesempatan untuk berkunjung ke kedutaan besar Afghanistan, bahwa yang mulia duta besar Afghanistan mengatakan bahwa penting untuk adanya kalender internasional gitu, yang menyatakan bahwa kapan harus sholat Idul Fitri, kapan harus sholat Idul Adha, itu semuanya harus bisa diatur supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan ataupun percekcokan antara satu golongan dengan golongan yang lainnya. Karena kejadian perbedaan pendapat itu bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di beberapa negara-negara yang ternyata juga memiliki perbedaan-perbedaan. Maka saya berharap kita bisa semakin dewasa gitu. Dewasa dalam artian apa? Maka kita perlu untuk memahami teknologi-teknologi yang Muhammadiyah sudah miliki, yang sudah diterapkan oleh, bukan berarti kita kita sepenuhnya mengatakan bahwa Muhammadiyah yang benar dan lain sebagainya, tapi sudah ada teknologi yang sebenarnya itu tidak menyusahkan dan juga itu sudah sangat teruji gitu. Terbukti dengan gerhana matahari gitu. Gerhana matahari itu sangat 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 sudah bisa diprediksi, dan beberapa kali prediksi itu bukan beberapa kali, dan sudah terbukti bahwa tidak pernah meleset gitu. Dan itu juga seharusnya bisa merepresentatifkan ketika kapan puasa itu dimulai dan kapan puasa itu berakhir. Sebenarnya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita hidup di Indonesia. Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi demokrasi itu sendiri. Kita memilih residen kita dengan cara demokrasi. Begitupun dengan memilih kepala-kepala daerah. Maka sudah seharusnya proses-proses peribadahan, bukan hanya sholat Idul Fitri, tetapi juga
kegiatan-kegiatan umat agama, umat Islam yang lain itu juga seharusnya tidak dipersusah dan juga tidak untuk akhirnya dalam konteks ini tidak didiskriminasi gitu. Dan itu semua adalah penting untuk mendewasakan diri, baik itu pendewasaan pemerintah maupun pendewasaan organisasi masyarakat Islam itu. Dan permasalahan atau apa ya namanya fenomena penentuan Idul Fitri dan Idul Adha itu Muhammadiyah memang sudah dari dulu, bahkan sejak lama kita sudah memiliki memang penghitungan tersendiri gitu. Jadi ketika kita menentukan sholat Idul Fitri kita berbeda, maka seharusnya pemerintah sudah paham untuk itu. Dan yang kedua adalah Muhammadiyah ini bukan kelompok yang separatis, bukan juga kelompok yang akhirnya membahayakan pemerintah gitu. Sehingga ketika hanya menggunakan fasilitas pemerintah untuk melakukan sholat Idul Fitri, yang tentu saja mungkin kalau ditakutkan untuk digunakan untuk digunakan oleh pihak yang lainnya untuk sholat, ya silahkan saja gitu, tidak ada masalah. Yang penting dikasih regulasi untuk mungkin saja ya membersihkan atau seperti apa, itu semuanya bisa diatur. Itu dua hal yang ingin saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah rasa toleransi. Jadi kalau dalam studi perdamaian dan resolusi konflik, uh, untuk studi perdamaian dan resolusi konflik itu mengatakan bahwa toleransi itu adalah kegiatan ataupun sesuatu yang paling rendah dalam menghargai sesama kita gitu. Jadi kalau toleransi yang tadinya proses penghargaan atau menghargai orang lain itu saja kita tidak bisa, maka itu akan mengindikasikan bahwa tingkatan untuk kita saling mengapresiasi dan menghargai satu dengan yang lainnya itu masih sangat sedikit. Oleh sebab itu saya mengajak ya untuk teman-teman, untuk seluruhnya, untuk memastikan bahwa satu, kita bisa menggunakan teknologi yang memang sudah teruji. Itu yang pertama, karena tidak bisa untuk akhirnya setiap hari dan setiap waktu kita menggunakan Ru'yatul Hilal, mohon maaf sekali, yang menghabiskan berbagai triliun bahkan miliaran untuk akhirnya hanya menentukan itu. Sedangkan sudah terbukti dan banyak teknologi yang kita gunakan yang sudah terbukti kebenarannya. Yang kedua adalah tentang bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, yang tentu saja itu bukan hal yang mudah dan perlu untuk kita memproses dan juga mengedepankan nilai-nilai itu. Dan yang terakhir adalah bagaimana menjunjung tinggi nilai-nilai apresiasi dan nilai-nilai mendukung satu dengan yang lainnya, karena itulah alasan dibalik kenapa Indonesia itu terus merdeka dan Indonesia itu terus maju, karena ada rasa-rasa untuk saling menghargai dan saling mengapresiasi satu dengan yang lainnya. Mungkin seperti itu, Mas Hafizan. Oke, Mas Syafiq. Menarik sekali ya. Jadi apa yang disampaikan Mas Syafiq tadi berkaitan dengan wawasan keindonesiaan, wawasan kebangsaan, dan juga keislaman tentunya antar masyarakat Indonesia. Dan harapannya semoga ya mungkin untuk tadi itu segera kita punya kalender Islam global gitu ya, yang menyatukan perhitungan falakiyah semua negara gitu ya, yang disepakati secara bersama. Semoga itu segera bisa terwujud dengan usaha-usaha dari ayahanda-ayahanda kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz dan senior-senior kita, insya Allah bisa tersampaikan. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya nih Mas Syafiq. Pertanyaannya simpel aja. Gimana sih perasaan Mas Syafiq setelah terpilih menjadi ketua PPI Turki? Dan selanjutnya akan gimana nih? Setelah terpilih, apakah ya sudah gitu, wah jadi ketua PPI, alhamdulillah gitu kan, masukin CV gitu, atau apa yang akan Mas Syafiq lakukan dan gimana nanti ke depannya gitu? Baik, kemungkinan besar atau insya Allah, kalau ditanya perasaannya, mungkin perasaannya masih nggak percaya ya, jadi ketua PPI Turki, membawahin pelajar Indonesia yang jumlahnya hampir 4.000, itu bukan hal yang mudah, dan tentu saja kita dihisap di dua kali ya, di dua arah. Baik itu hisap di dunia maupun hisap di akhirat, yang tentu saja kita butuh untuk tanggung jawab dan juga memastikan bahwa kita amanah dalam menjalankan organisasi itu sendiri. Yang kedua, saya berharap bahwa seluruh elemen-elemen organisasi masyarakat Islam terutama yang ada di Turki itu bisa saling gathering di Turki.
di PPI Turki tempatnya. Bagaimana PPI Turki ini bisa menjadi linkage ataupun menjadi platform, inkubator, katalisator untuk akhirnya bisa menjunjung tinggi dan juga menyamakan persepsi antara satu ormas dengan ormas yang lainnya. Yang kedua adalah saya mencoba untuk menjadi seorang Muhammadiyah. Saya mencoba untuk menjadi seorang Muhammadiyah yang Indonesia. Karena untuk kadangkala Muhammadiyah saja tidak cukup. Kita butuh menjadi Muhammadiyah yang Indonesia. Apa maksudnya? Yaitu mengalir darah Muhammadiyah di diri kita, tetapi kita tidak menutup mata untuk berkontribusi untuk Indonesia dan berkontribusi melakukan diaspora-diaspora di tempat yang lain dan juga diaspora-diaspora yang memiliki membutuhkan tenaga dan kemampuan kita. Semoga nanti kita bisa sama-sama untuk selalu berkontribusi, bersama-sama bernarasi dan berkolaborasi di PPI Turki dengan tidak meninggalkan nilai-nilai Muhammadiyah itu sendiri. Seperti itu, Mas Hafizan. Terima kasih. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Ya, menjadi Muhammadiyah yang Indonesia ya. Jadi mengalir DNA yang Muhammadiyah, tapi juga ada darah Indonesia. Di samping itu juga kita tahu ya bahwa Indonesia yang berdiri tahun 1945 itu juga para bapak-bapak bangsa, pendiri bangsa kita, itu para pejuang dan juga pahlawan kita itu juga banyak yang dari organisasi masyarakat Islam. Salah satunya juga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang jauh berdiri sebelum Indonesia berdiri, dan pastinya kita semuanya yang tergabung di dalam dua entitas terbesar ini mungkin ya kalau kita bisa bilang itu tidak akan ya dan selamanya tidak akan pernah untuk mengkhianati Indonesia. Pastinya karena kita sudah sama-sama berjuang melahirkan Indonesia, pastinya juga kita yang punya tanggung jawab untuk bisa membesarkan, merawat dan memajukan itu sendiri. Ini menarik ya dari Mas Syafiq ini jadi Muhammadiyah yang sebenarnya Indonesia. Oke, teman-teman, mungkin kalau ada yang punya pertanyaan atau mungkin bisa diramaikan di kolom komentar. Kalau tidak, mungkin kita bisa tutup ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah menghadiri PCM Talks tentang peran kader Muhammadiyah di organisasi pelajar Indonesia di luar negeri. Selamat Lebaran semuanya. Ini hari kedua ya, masih ada besok insya Allah hari ketiga. Yang di Turki maupun di Indonesia, yang hari Jumat maupun hari Sabtu. Karena walaupun Lebaran kita berbeda, tapi iman kita tetap satu jua. Mungkin itu cukup dari saya selaku moderator. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Selamat melanjutkan aktivitas dan berkumpul bersama keluarga ataupun lewat jarak jauh ya. Jangan lupa ditelepon, tanya kabar ya. Insya Allah semua dalam keadaan baik-baik saja. Oke, terima kasih banyak Mas Syafiq, Ketua PPI Turki periode 2023-2024. Sehat-sehat terus Mas, insya Allah juga lancar. Terima kasih banyak. Terima kasih juga Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.